berangkat dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, ucapan selamat datang. Bagian A, doa pembukaan peresmian. Bagian B, pembacaan surat keputusan. Bagian C, peresmian oleh majelis daerah. 2, ibadah. 3, sambutan-sambutan. Yang pertama oleh pimpinan pusat GKMI, yang kedua oleh pemerintah desa Kakenturan Barat. 3, ucapan terima kasih. 4, doa tutup dan selesai. Dan puji Tuhan, kita akan masuk dalam acara yang pertama, ucapan selamat datang yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stanley Rumawir STH. Pada Bapak disilakan sebagai Ketua Wilayah Minsela 1. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Dengan memanjatkan pujian dan syukur, terima kasih kepada Maha Besar Tuhan yang oleh perkenanannya sehingga pada hari ini, hari Minggu 10 November tahun 2024, di tempat ini akan dilaksanakan sebuah acaranya Tuhan dengan diacarakan dalam peresmian tempat ibadah GKMI Hosana Kakenturan Barat, sekaligus dengan pelantikan Gembala GKMI Hosana Kakenturan Barat. Untuk itu saya mau menyampaikan kepada kita semua dengan ucapan selamat datang. Yang pertama, selamat datang kepada Bapak Pendeta Refli Lumenta MPD KMTH selaku Ketua Majelis Daerah GKMI Sulawesi Utara bersama dengan jajaran pengurus Majelis Daerah yang boleh berkenan hadir pada kesempatan ini. Selamat datang kepada pemerintah Desa Kakenturan Barat, kami sebut dengan kasih, pejabat hukum tua Ibu Reina Kasenda Koagung. Selamat datang kepada Bapak Pendeta Hani Kolamban Master Teologi sebagai Gembala Jemaat GKMI Tiberias Kakenturan selaku penasehat wilayah Minsela 1. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang boleh berkenan hadir dalam acara di tempat ini, baik para tetangga, undangan, dan jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berkesempatan hadir. Kita akan mengikuti rangkaian acara demi acara yang akan kita tempuh di sepanjang kegiatan acara di sore hari ini, mulai dari peresmian jemaat dan pelantikan Gembala Jemaat Tuhan di tempat ini. Sekali lagi saya sampaikan selamat datang dan selamat kita mengikuti acara selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom. Dikembalikan terima kasih kepada Ketua Wilayah Minsela 1 Bapak Stanley Rumawir STH yang sudah menyapa kita semua dengan ucapan selamat datang. Dan selanjutnya kita masuk dalam acara yang kedua, yaitu doa pembukaan peresmian, dan doa akan didoakan oleh Bapak Pendeta Stanley Sumigar STH sebagai Ketua Biro Pengembalaan Majelis Daerah Sulawesi Utara. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di dalam sorga, memanjatkan puji dan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah pasti, waktu Tuhan adalah ya dan amin. Saat ini Tuhan, di tempat ini ada peresmian sidang jemaat GKMI Hosana Kakenturan Barat. Diawali dengan pembukaan selubung papanama gereja. Oleh karena itu Tuhan, kegiatan ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas kami dalam kegiatan ini Tuhan.
Biar nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang mengganggu jalannya ibadah ini, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar api kemuliaan-Mu Tuhan ada di tempat ini. Serta kami alaskan doa ini, kami mulaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dikembalikan terima kasih kepada Bapak Stanley Sumigar STH sebagai Ketua Biro Pengembalaan Majelis Daerah Sulawesi Utara yang sudah membuka akan kegiatan kita di sore hari ini. Dan kita masuk dalam acara selanjutnya, yaitu pembacaan surat keputusan. Nanti dibacakan oleh Bapak Pendeta Doni Tambun STH sebagai Wakil Sekretaris Majelis Daerah. Kepada Bapak disilakan. Baik, sebelum kita masuk dalam peresmian, saya akan membacakan surat keputusan. Pengurus Daerah Gereja Kristen Maranatha Indonesia GKMI Sulawesi Utara. Surat keputusan nomor 102-SK-Miring-11-Angka-Romawi 11-2024 tentang pembentukan dan peresmian sidang jemaat Gereja Kristen Maranatha Indonesia GKMI Jemaat Hosana di Desa Kagenturan Barat, Kecamatan Mondo Inding, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Menimbang 1. Bahwa guna kelancaran pelayanan kepada anggota jemaat di Gereja Kristen Maranatha Indonesia GKMI pada umumnya, khususnya di Desa Kagenturan Barat, Kecamatan Mondo Inding, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, perlu diresmikan sidang GKMI Jemaat Hosana di Desa Kagenturan Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. 2. Peresmian sidang jemaat ditetapkan dengan surat keputusan. Mengingat 1. Anggaran dasar Gereja Kristen Maranatha Indonesia hasil MUBAS ke-20 tahun 2022 di Tateli, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. 2. Anggaran rumah tangga Gereja Kristen Maranatha Indonesia hasil MUBAS ke-20 tahun 2022 di Tateli, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Pasal 8 ayat 6 huruf F tentang tugas kewajiban pengurus daerah GKMI meresmikan sidang jemaat baru. 3. Surat keputusan pengurus pusat GKMI nomor 032-SK-PP GKMI Angka Romawi 7-2023 tentang pengangkatan Majelis Daerah Gereja Kristen Maranatha Indonesia Sulawesi Utara periode 2023-2028. Memperhatikan 1. Hasil rapat Majelis Daerah GKMI Sulut Senin 21 Oktober 2024. 2. Surat keputusan pengurus pusat GKMI nomor 055-SK-PP GKMI Angka Romawi 10-2024 tentang penggabungan saudara Franky Sarayar dan jemaat. Memutuskan menetapkan 1. Meresmikan sidang jemaat GKMI Hosana di Desa Kagenturan Barat, Kecamatan Mondo Inding, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. 2. Sidang jemaat ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. 3. Pengurus daerah GKMI Sulut wajib mengangkat seorang kepala sidang untuk pelayanan bagi jemaat tersebut di atas. 4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manado pada tanggal 10 November 2024. Ketua Pendeta Refli P. Lumumba MTH MPDK. Sekretaris Pendeta Ril Gabriel Parikuat MTH. Temusan 1. Pengurus GKMI, pengurus pusat GKMI di Manado. 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Selatan. 3. Penasehat Majelis Daerah GKMI Sulut. 4. Camat Mondo Inding. 5. Kepala Desa Kagenturan Barat. 6. Pengurus GKMI Wilayah Mensela 1. 7. arsip. Dan peresmian kami serahkan ke Majelis Daerah GKMI Sulawesi Utara.
berdoa. Bapa Surgawi Allah, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh hati kami bersukacita, kami bersyukur pada hari ini 10 November tahun 2024 ada satu sidang di GKM Jemaat Hosana Pekenturan Barat, Kecamatan Modoidi, Kabupaten Indonesia Selatan boleh ditetapkan menjadi bagian dari Gereja Kristen Barat Indonesia Sulawesi Utara. Kami terlalu percaya Tuhan yang mendahului dan membangun gereja ini. Tuhan juga akan mengerjakan dengan kekuatan kuasa surga sehingga jemaat ini boleh bertumbuh seterusnya sampai Tuhan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Pujikan nama Tuhan. Pada saat sore hari ini kita akan memulaikan ibadah pelantikan Gembala Sidang GKMI Hosana Kakenturan Barat. Untuk itu mari kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau memuji, mengagungkan dan memuliakan Tuhan pada saat sore hari ini. Siapkan seluruh kehidupanmu, siapkan hatimu, siapkan kehidupanmu pada saat sore hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan pada saat sore hari ini. Haleluya Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sampai pada saat sore hari ini kami boleh menikmati anugerah-Mu yang begitu besar yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
biar sempurna buat kami. Di kesempatan sore hari ini dalam perkenanan Tuhan dan dalam kehendak Tuhan, kami kembali lagi mengadakan ibadah pelantikan Gembala Sedang GKMI Hosana Desa Kakinturan Barat. Kami taruh jalannya ibadah pelantikan ini dalam tangan Tuhan. Dari awal hingga akhir biarlah terlaksana untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan pakai urapi hamba-hambamu, Dia akan mengambil bagian dalam ibadah pelantikan Gembala Sidang di tempat ini. Segala kekuatan-kekuatan lain pekerjaan setan kami tolak dalam nama Yesus. Kemenangan ada di pihak kami. Dan ibadah pelantikan Gembala Sidang GKMI Hosana Kakinturan Barat ditabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan pada saat sore hari ini. Walaupun di luar hujan, tetapi saya kira percaya kita yang datang di tempat ini penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Haleluya, mari berikan sukacitamu yang terbaik bagi samping kiri kananmu dan katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari sini jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita mau lebih lagi bersorak di dalam Tuhan. Amin. Siapa yang mau bersorak memuji mengagungkan nama Tuhan, mari lambaikan tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara kita untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan
saat ini saya akan mengundang pujian dari seluruh jemaat GKMI Hosana untuk membawakan pujian bagi Tuhan. Tetapkanlah langkahmu, ikutilah langkah Yesus. Tetapkanlah langkahmu, sampai Tuhan Yesus datang. Tetapkanlah langkahmu, ikutilah langkah Yesus. Tetapkanlah langkahmu, sampai Tuhan Yesus datang. Tetapkanlah langkahmu, ikutilah langkah Yesus. Tetapkanlah langkahmu, sampai Tuhan Yesus datang. Saya pasti menang. Haleluya. Orang percaya pasti menang. Orang percaya pasti menang. Pakai senjata firman Allah. Orang percaya pasti menang. Orang percaya pasti. Semua kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Pasti menang, pakai senjata firman-Nya Allah. Orang percaya pasti menang. Haleluya. Saya pasti menang. Orang percaya pasti menang, pakai senjata firman-Nya Allah. Orang percaya pasti menang. Haleluya. Percaya pasti menang. Orang percaya pasti menang, pakai senjata firman-Nya Allah. Orang percaya pasti menang. Puji Tuhan, itulah pujian dari jemaat GKMI Hosana. Dan pada saat ini kita akan berikan korum persembahan yang pertama. Persembahan dijalankan dan kita angkat pujian bagi Tuhan. Ku bersuka cita, ku bersuka cita dalam hatiku ini. Ku senang bernyanyi, ku senang
persembahan kita pada saat ini. Dan tiba saatnya kita akan masuk dalam ruangan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Sempurnakanlah setiap pujian kami Tuhan pada saat ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Bertatalah Engkau lewat kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Firman-Mu yang berkata Tuhan, bahwa Engkau akan beserta dengan kehidupan kami dimanapun kami pergi dan berada Tuhan. Haleluya Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Firman-Mu Rajaku. Kita akan puji dari awal dan sampai kita kembali berdiri. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku tanganmu. Tanganmu Tuhan selalu ku nabikan, di setiap langkahku percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku percaya. Langkahku percaya syaratku. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagi golonganku Tuhan. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku. Aku berserah, tak ku nantikan. Ku serah, ku sembah Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, haleluya, dengan sayapmu. Dan untuk acara selanjutnya terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku. Aku berserah. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah Yesusku, Rajaku. Bapa Surgawi, Allah dalam nama Tuhan Yesus, kami ada di hadapan hadirat Tuhan. Kami mempersembahkan pujian pengagungan. Kebesaran hanya bagi Engkau, Yesus Kristus yang layak terima semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Hari ini telah diresmikan, ditetapkan satu sidang jemaat menjadi bagian dari Gereja Kristen Marta Indonesia Sulawesi Utara, GKM Jemaat Osana, Desa Kekenturan Barat, Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan. Kami percaya tangan Tuhan yang bekerja, tangan Tuhan yang membentuk gereja-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biar pengurapan otoritas-Mu menjadi bagian buat hamba-Mu, sehingga kami boleh dilawat zaman yang diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Roh Kudus yang ambil alih, menguasai tempat ini, menguasai pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman Allah. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini, hari yang ditetapkan Tuhan.
hari yang tentukan Tuhan bagi kami jemaat Hosana Kenturan Barat. Hari ini boleh diresmikan, tetapkan menjadi bagian dari keluarga besar GKMI Sulawesi Utara, bahkan GKMI seluruh dunia. Puji Tuhan, saudara, mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan mendasarkan semua kegiatan kita lewat kebenaran firman Allah di dalam kitab Matius pasal yang ke-16. Kita akan baca ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Saya baca ayat 13, saudara baca ayat yang ke-14 dan seterusnya. Matius pasal yang ke-16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Puji Tuhan, silakan dulu. Saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah percakapan antara Yesus dan para muridnya pada waktu ia berada di Kaisaria Filipi. Yesus memulai percakapan, menurut kata orang, siapakah anak manusia? Saudara, kita perhatikan kata-kata, ada dua kalimat yang sebenarnya yang harus kita perhatikan di sana. Yang pertama, Yesus bicara tentang dirinya adalah siapakah anak manusia. Tetapi kalau dilihat jawaban daripada Petrus di sana, bukan anak manusia, tetapi anak Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kata orang, siapakah aku ini? Siapakah anak manusia? Maka mereka mengajukan beberapa jawaban kepada Yesus. Menurut kata orang, ini Yeremia, salah satu dari nabi yang dinubuatkan. Kemudian Yesus berkata, menurut kalian, menurut kamu para murid, siapakah aku ini? Mereka berkata, Petrus yang mulai jawaban, dia berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah. Dari satu sisi, saudara, Yesus bicara tentang siapakah anak manusia. Yesus memiliki dua hal. Dia adalah anak manusia dan dia adalah anak Allah. Anak manusia karena dia lahir dari kandungan manusia, sehingga dia diberi gelar anak manusia. Tapi dia bukan manusia biasa. Dia adalah manusia karena lahir dari kandungan manusia. Tetapi perbedaannya, dia adalah anak Allah karena benih Roh Kudus. Dari kandungan Maria lahir dari benih Roh Kudus, sehingga dia memiliki dua gelar, anak manusia karena lahir dari kandungan manusia. Dia lahir seperti manusia biasa, 9 bulan 10 hari. Oleh karena itu Yesus merasakan sakit, menderita sebagai manusia. Tapi di sisi lain dia adalah anak Allah. Oleh karena itu Yesus adalah manusia yang tidak berdosa, sebab bukan benih manusia yang ada di dalam dirinya. Kita menjadi manusia berdosa karena kita memiliki benih manusia, lahir dari kandungan manusia. Itu yang berbeda manusia kita dengan manusia Yesus. Yesus itu adalah manusia, lahir dari benih manusia, kandungan, bukan benih manusia, kandungan manusia. Tapi dia lahir dari benih Roh Kudus. Yang berbeda dengan kita, lahir dari kandungan manusia dan lahir dari benih manusia, sehingga benih dosa ada dalam diri kita. Tapi Yesus tidak memiliki benih dosa. Dia tidak memiliki dosa. Dia manusia tapi tidak berdosa. Itulah sebabnya dia digelar anak manusia dan anak Allah. Yesus berkata, siapakah anak manusia itu? Tapi Petrus berkata bahwa dia adalah Mesias dan dia adalah anak Allah. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita kenal, itu dia manusia, lahir dari kandungan manusia. Tapi dia adalah manusia yang tidak berdosa.
Sebab dia bukan lahir dari manusia, tapi dia lahir dari benih Roh Kudus. Itu yang berbeda dengan kita. Dia tidak memiliki natur dosa. Kita memiliki natur dosa. Siapa yang mengajarkan kita berdusta? Nggak ada. Siapa yang mengajarkan kita untuk emosi? Nggak ada yang marah. Karena kita memiliki natur dosa. Tapi Yesus, dia tidak bisa berdosa. Karena dia tidak memiliki natur dosa. Kita memiliki natur dosa karena kita lahir dari benih manusia yang berdosa. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus berkata, engkau adalah Yunus. Engkau adalah Petrus, bukan Yunus. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Jadi jemaat bukan di atas Petrus. Petrus artinya batu kecil. Tapi di atas batu karang ini yang disebut dengan kata Petra. Itu yang kita bedakan. Petrus artinya batu kecil. Tapi batu karang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Petra. Itulah Yesus Kristus. Jadi gerejanya tidak didirikan di atas Petrus, tapi di atas batu karang, Petra. Beda, Petrus artinya batu kecil, tapi Petra artinya batu karang. Dia adalah batu karang, di mana bangsa Israel meminum air yang keluar dari batu karang itu. Dia adalah batu karang yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa adalah alatnya, tapi yang memimpin sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Engkau adalah Petrus, tapi di atas batu karangnya aku akan memberikan jemaatku. Jadi gereja sebenarnya berdasarkan Yesus Kristus. Gereja dia didirikan di atas batu karang, Yesus itu sendiri. Orang-orang yang mengerjakan pekerjaan di dalam gereja itu cuma Allah. Tetapi gereja didirikan di atas dasar yang teguh, yang kuat adalah batu karang itu sendiri. Jadi kekuatan gereja sebenarnya ada pada Yesus Kristus sebagai dasar satu-satunya di dalam pendirian gereja. Itulah sebabnya segala sesuatu kita harus lakukan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Yesus Kristus. Tetapi persoalannya bagaimana gereja itu dibangun? Dasarnya adalah batu karang itu sendiri, Yesus Kristus. Tapi bagaimana gereja itu dibangun, saudara? Dan kita bicara di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Kalau kita baca, saudara, saya mengajak di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-11 mulai saya baca untuk kita sekalian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ini dasar gereja itu dibangun. Yesus Kristus adalah dasar. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak atau batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Saudara yang diberkati Tuhan, yang berbeda dalam satu gereja, dasarnya adalah Yesus Kristus. Yang berbeda adalah bagaimana orang membangun di atas dasar itu. Paulus menulis kepada orang-orang Korintus bahwa entah orang membangun di atas dasar ini, di atas dasar batu karang itu, entah dengan emas, entah dengan perak, batu permata. Ini adalah logam-logam mulia yang tidak bisa hancur sekalipun dibakar. Tetapi bagian yang kedua, firman Allah, dia seperti membedakan antara bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Kayu, rumput kering, dan jerami. Inilah bagian-bagian yang bisa terbakar, saudara. Bagian yang pertama dia bicara tentang emas, perak, dan batu pertama. Itu adalah logam-logam mulia yang tidak bisa dibakar dengan api, yang tidak bisa hancur dengan api, saudara. Gereja dibangun berdasarkan dasar yang sama, yaitu Yesus Kristus. Tapi persoalannya bagaimana kita sekalian, sebagai orang-orang yang dipakai sebagai pelayan, membangun pekerjaan Tuhan, membangun gereja. Kita adalah alat, membangun di atas dasar yang sama. Tapi persoalan yang berbeda adalah bangunan yang di atasnya Tuhan mempercayakan kepada kita. Bagaimana kita membangun gerejanya, saudara? Apakah dengan sesuatu yang mudah hancur, mudah terbakar? Sekali diuji, sudah pindah gereja.
sekali diuji keluar dari gereja, sekali diuji marah kepada gembala. Saudara, pembangunan rumah Tuhan gereja yang sebenarnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Dia akan menguji kita dengan waktu. Dia akan menguji kita dengan berbagai ujian, tantangan. Itu bagaikan api dalam diri kita. Saya sebenarnya masih berduka. Saya belum ada 40 hari. Istri saya dipanggil. Baru 3 minggu. Tapi kemarin hari Rabu saya ada di Santong Bolang, Bolmo, meletakkan batu pertama gereja yang ada di Santong Bolang. Saya harus bangkit, tidak bisa stagnan kepada keadaan yang ada, seperti api yang membakar. Apakah saya mau terbakar dengan persoalan itu? Tantangan. Saudara, kalau kehilangan anak itu mungkin tidak seberat dengan kehilangan orang tua, tidak seberat. Kehilangan saudara, tapi kehilangan istri atau suami itu yang paling berat. Apalagi seorang gembala, pelayan, sakitnya tidak terlalu lama, cuma 2 bulan, saudara. Itu yang sangat sedih bagi saya. Apakah saya mau stagnan dengan keadaan seperti itu? Apakah saya terus terpaku dengan kesedihan? Berpikir, jadi kadang-kadang baru beberapa hari cuma lihat foto Joshua. Aduh, susah sekali melupa. Menikah 27 tahun, saudara. Jadi susah dilupakan. Mungkin ada yang lain, tapi tidak akan sama. Tidak akan sama. Saya pernah bertemu dengan seseorang. Waktu itu saya dan istri saya makan di satu restoran. Kenal, ya buat Tuhan. Tapi kemudian istrinya dipanggil Tuhan. Dia kawin lagi, dia menikah lagi. Dia temu dengan saya dan istri saya dalam satu kesempatan di rumah makan. Dia lihat, aduh Redi, nyana sama juga. Artinya dia istri sekarang nyana sama dengan istri yang pertama. Tapi memang nyana sama. Mau dapat samanya, mau dapat tuh sama. Dia bilang, aduh Redi, nyana sama. Memang jantungnya sama. Karena saya kenal sekali dengan orang. Memang nyana sama, dia bilang, aduh nyana sama. Aduh, memang nyala sama, kan bilang, memang nyala sama. Itu cuma tergantung dari kita. Malah saya katakan begini, Bapak mau cari ibu rohani lagi, bilang jangan lupa pikir itu, pikir lupa diri. Dia karena dia sudah dewasa, bilang jangan lupa pikir lupa diri, karena mau kawin. Aduh, tanggal 7 Desember dia mau menikah, dan yang saya mau seminta ini ibu gembala. Yang urus semuanya ibu gembala, selesai semua. Bayangkan, semudah itu kita melupakan, nggak bisa. Jadi sebenarnya itu ujian. Apakah kita seperti emas, seperti perak, batu permata, atau seperti rumput kering, mudah sekali terbakar. Sekarang kan banyak gereja jemaat mudah sekali terbakar. Cuma dengar sedikit sudah terbakar. Emosi cepat sekali dipicu. Apalagi sekarang medsos gampang sekali terbakar. Cuma semua dia lempar di medsos. Ada seseorang yang saya tahu lu jago dari medsos, tapi setelah waktu udah begini sambil tikus tidak bisa bicara. Mana aku di medsos jago mana? Tapi dibuka begini nggak bisa keluar dari mulut. Cuma itu kita punya no. Kalau di medsos kita jago. Mar kalau jadi pertemuan begini saudara, bahasa bunyi di bawah meja dia. Sekarang kan begitu gampang sekali. Gereja saudara dibangun sama kita percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi persoalannya apakah kita seperti emas, seperti perak, permata, atau seperti rumput kering, jerami, lempar sedikit macis, terbakar. Jadi kalau sudah lempar apalagi taruh bensin, angus. Gereja Tuhan bukan seperti itu. Kita punya kesabaran, kita punya kekuatan Roh Kudus, sehingga tidak mudah terbakar. Sekali GKMI, Pak Franky, tetap GKMI. Itu untuk seterusnya. Tanya Bapak Ali. Jadi sekali GKMI, tetap GKMI. Tanya Pak Bu Stanley Sumikar. Lebih tahu Bu Stanley Sumikar. Sekali GKMI, tetap GKMI.
Sekalipun apa orang mau lempar api macis, tak mudah terbakar. Tetap, itu gereja Tuhan yang kuat. Itu gereja Tuhan, kita dibangun dasar yang sama, tapi persoalannya di atas dasar itulah yang menentukan. Semua diuji dengan waktu, diuji dengan api. Akan diuji apakah kita bertahan atau tidak. Saya percaya GKI Hosana, GKI yang dibangun oleh kekuatan Roh Kudus, tetap akan bertahan apapun yang terjadi. Sekali GKI tetap GKI. Hosana itu sebenarnya dari kata Ibrani Hosiana, itu permohonan kepada Tuhan. Terus menerus, selamatkan kami Tuhan, tolong kami Tuhan, itu sebenarnya permohonan. Tapi sekarang dijadikan sebagai satu pujian, pengagungan kepada Tuhan. Tapi dasar awalnya dari bahasa Ibrani Hosiana, artinya permohonan kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, tolong kami. Jadi terus menerus mereka menyatakan Hosana, Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, lindungi kami. Sekali GKI tetap GKI. Amin. Firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, bersyukur buat kebenaran firman Allah. Nanti Pak Stanley Speaker, Tuhan Biro Pengabaran akan bawa kita dalam doa bersyukur buat kebenaran firman Allah. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan tidak akan kembali dengan kosong. Kami percaya kekuatan firman-Mu itulah yang akan mempengaruhi hati dan pikiran kami. Kekuatan firman-Lah itulah yang akan mempengaruhi Tuhan hari ini, esok, dan seterusnya. Perkembangan pelayanan GKI Hosana Kaken Turan Barat di tempat ini Tuhan. Dan terus Engkau hadir menyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan, menyatakan pertolongan dan menyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan, sehingga Tuhan pergerakan pelayanan di tempat ini Tuhan, dia tidak akan bergerak di tempat ini saja Tuhan, di tempat ini, tapi dia terus akan bergerak dan terus akan bergerak sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Memberkati hamba-Mu Tuhan, Ketua Majelis Daerah kami Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Terus pakai dia Tuhan dengan pengurapan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sangat bersyukur dan kami berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan tadi, kita telah dengarkan bersama-sama. Saya percaya menjadi kekuatan bagi kita semua dan kita mampu praktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Dan saat ini kita datang dalam pelantikan
Gembala Jemaat GKMI Hosana Kekenturan Barat dan diserahkan kepada pimpinan daerah. Baik, sebelum kita akan masuk pada pelantikan Gembala Sidang, saya akan membacakan surat keputusan. Pengurus Daerah Gereja Kristen Maranatha Indonesia GKMI Sulawesi Utara, surat keputusan nomor 103/MD/SK/GKMI garis datar surut _Angka Romawi 11/2024 tentang pengangkatan penetapan Gembala Sidang Gereja Kristen Maranatha Indonesia GKMI Jemaat Hosana di Desa Kekenturan Barat, Kecamatan Mondo Inding, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Menimbang 1. Telah diresmikan sidang GKMI Jemaat Hosana di Desa Kekenturan Barat, Kecamatan Mondo Inding, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. 2. Pengangkatan gembala harus ditetapkan dengan surat keputusan. Mengingat 1. Anggaran dasar Gereja Kristen Maranatha Indonesia hasil MUBAS 20 tahun 2022 di Tateli, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. 2. Anggaran dasar GKMI Pasal 23 ayat 4 huruf C. SK pelantikan gembala dilaksanakan oleh pengurus daerah. 3. Anggaran rumah tangga GKMI Pasal 8 ayat 6 tentang tugas gembala sidang dan Pasal 15 ayat 4 tentang pengangkatan gembala sidang. 4. Surat keputusan pengurus pusat GKMI nomor 032/SK/PP garis datar GKMI _Angka Romawi 7/2023 tentang pengangkatan Majelis Daerah Gereja Kristen Maranatha Indonesia Sulawesi Utara periode 2023-2028. Memperhatikan 1. Hasil rapat Majelis Daerah GKMI Sulawesi Utara Senin tanggal 21 Oktober 2024. 2. Surat keputusan pengurus pusat GKMI nomor 055/SK/PP garis datar GKMI _Angka Romawi 10/2024 tentang penggabungan saudara Franky Sarayar dan jemaat. Memutuskan, dan ketika nama bersangkutan dibacakan, diharap untuk mengambil tempat di depan bersama dengan Ibu Rohani. Menetapkan 1. Nama Pendeta Franky Sarayar. Tempat tanggal lahir Tambelang 6 Januari 1975. Alamat Kekenturan Barat, Jaga 5, Kecamatan Mondo Inding, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. 2. Sebagai gembala sidang GKMI Hosana di Desa Kekenturan Barat, Kecamatan Mondo Inding, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. 3. Kepada bersangkutan diwajibkan menjalankan seluruh aturan anggaran dasar anggaran rumah tangga GKMI, menjaga martabat sebagai gembala sidang, serta tunduk dan taat kepada pimpinan pengurus pusat GKMI, pengurus daerah Sulawesi Utara, pengurus GKMI wilayah setempat. 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manado pada tanggal 10 November 2024, Ketua Pendeta Refli P. Lumutak MTH MPDK
Sekretaris Pendeta Rev Gabriel Paringgoan MTH. Tebusan 1, Pengurus Pusat GKMI di Manado. 2, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Selatan. 3, Camat Pondowini. 4, Kepala Desa Kekinturan Barat. 5, Penasehat Daerah GKMI Sulut. 6, pengurus dan para gembala sidang GKMI wilayah Minsela 1, 6, 7 arsip. Dan saya mengundang seluruh majelis pengurus daerah untuk ada di depan dan bersama dengan Pak Ketua Umum Gereja Kristen Maranatha Indonesia bersama dengan Ketua Wilayah GKMI Minsela 1. Dengan memanjatkan puji dan syukur kami Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Minggu 10 November tahun 2024, berdasarkan surat keputusan Majelis Daerah GKMI Sulawesi Utara nomor 103 tahun 2024, saya sebagai Ketua Majelis Daerah GKMI Sulawesi Utara dengan ini melantik dan menetapkan Pendeta Franky Salaya sebagai Gembala Sidang GKMI Hosana, Desa Kekinturan Barat, Kecamatan Modoiling, Kabupaten Minahasa Selatan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan, boleh Pak. Ketua Penasihat, silakan keluar. Melayani. Amin, amin, amin. Amin, amin, haleluya. Melayani, lebih sungguh. Tuhan kami hidup melayani.
bisa dalam hidup mereka. Roh Tuhan ada kepada mereka. Yang kita surga dalam hidup mereka. Sehingga mereka dapat memancarkan kasih Kristus yang dibawa ilahi pelayanan digami kaki Tuhan Barat. Hosana kemenangan keselamatan yang Tuhan sudah tetapkan bagi mereka. Terima kasih banyak Bapak Sorgawi. Engkau yang menetapkan kisah raya hadir sebagai kepala sidang GKMI Jemaat Hosana KDI Tulan Barat. Oleh karena itu kekuatan urapan otoritas Sorgawi mengalah menjadi bagian kehidupannya, melekat dalam kehidupan pribadinya, berkuasa atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Penyerahan surat keputusan oleh Ketua Daerah GKMI Sulawesi Utara. Saya sebagai Ketua Majelis Daerah GKMI Sulawesi Utara dengan ini akan menyerahkan surat keputusan pengurus daerah GKMI Sulawesi Utara kepada Pendeta Franky Saraya yang menandakan bahwa Pendeta Franky Saraya telah sah ditetapkan sebagai Gembala Sidang GKMI Hosana Takitoran Barat. Boleh Setre. Ya. Dikasih berdiri. Lagi. Oke, puji Tuhan. Majelis Pengurus Pusat GKMI, Majelis Pengurus Daerah GKMI Sulut mengucapkan banyak selamat melayani untuk Pak Pendeta Franky Saraya bersama dengan Ibu Kepala bersama dengan jemaat. Hosana, Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kami kembalikan ke worship leader. Puji Tuhan, dan pada saat ini kita akan berikan kolon persembahan yang kedua. Persembahan dijalankan dan kita angkat pujian bagi Tuhan. Jalan
kita masuk dalam acara selanjutnya. Sambutan-sambutan dan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum GKI Gereja Kristen Maranatha Indonesia, disebut dengan hormat Bapak Pendeta Dr. Robi Lempas MTH. Kepada Bapak diundang. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom. Puji Tuhan, ya mohon maaf karena terlambat dan memang informasi sepertinya kena informasi waktu dalam duka ketua daerah, jadi saya dengar jam 4, jadi pikir-pikir selesai ibadah lah. Tapi kali 4 memang tidak terlambat. Kami tiba lagi 1 menit jam 4. Gitu kan. Yang saya hormati Ketua Daerah GKI Sulawesi Utara dan juga kehadiran kita pada sore hari ini, Pak Pendeta Refli Patris Sumentak MTH MPDK bersama dengan jajaran pengurus daerah yang berkesempatan hadir. Juga yang saya hormati penasehat daerah dan juga adalah penasehat pusat Pak Pendeta Hedi Mingkelas. Yang saya hormati para ketua wilayah yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati gembala-gembala sidang yang berkesempatan hadir dalam acara sore hari ini. Juga yang saya hormati pemerintah Desa Kekimpuran Barat. Mungkin ada hukum tua, ibu hukum tua, puji Tuhan, dengan perangkat desa yang hadir, dan para undangan yang saya simpulkan kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya memang berusaha untuk hadir karena sesuai dengan aturan Gereja Kristen Maranatha Indonesia, yaitu penggabungan itu harus ditujukan ke pengurus pusat. Dan kami sudah menerima permohonan dari yang saya kasihi Pak Pendeta Franky Saraya bersama dengan Ibu dan jemaat. Dan setelah mulai kajian dari pengurus pusat, maka kami menyetujui penggabungan dan kami menyurat ke daerah untuk menindaklanjuti. Karena sesuai dengan aturan bahwa setiap pelantikan gembala persemian sidang jemaat itu harus dilakukan oleh pengurus daerah. Kecuali daerah yang belum ada majelis daerahnya, itu baru pengurus pusat yang langsung menerbitkan surat keputusan gembala dan persemian sidang jemaat. Jadi ini sekedar informasi bagi kita semua warga GKI. Oleh karena itu saya memang berusaha hadir. Ada beberapa teman pengurus juga mau hadir, tapi mereka kendala karena ada dari Bitung, dari Manado, dan di tengah jalan WA, aduh nggak bisa sempat hadir. Tapi puji Tuhan, saya bisa hadir bersama dengan beberapa pengurus lain yang hadir, pengurus pusat. Puji Tuhan, satu hal yang perlu kami GKI apresiasi buat Bapak Pendeta Franky Saraya dan Ibu dan jemaat. Dan terima kasih sudah memilih GKI untuk jadikan satu ladang pekerjaan Tuhan. Dan tentu harapan saya sebagai Ketua Umum GKI, yaitu Gembala, Pendeta Franky dan jemaat, untuk selalu bersinergi dengan gembala-gembala sidang yang ada di wilayah Minsela, ini Minsela ya, Minsela 1, dan juga tentu bersinergi dan dengan baik dengan pemerintah desa, tentu kecamatan dan seterusnya, dan juga tentu dengan gereja-gereja tetangga, agar supaya tidak ada skat tetapi membaur, karena orang semua bersaudara. Amin. Agar supaya benar-benar nyata bahwa GKI ini terbuka bagi saudara kita yang lain. Dan tentu merupakan kebanggaan bagi pengurus daerah GKI Sulawesi Utara. Ini merupakan yang ke-146. 48.
Dan tentu satu hal yang luar biasa, kami dari pengurus pusat tentu apresiasi bagi pengurus daerah GKMI Sulawesi Utara, dan tentu tetap berjuang dan berjuang, tetapi semua harus sesuai dengan koridor yang ada. Jadi ada aturan-aturan main supaya tidak menyakiti sinode yang lain atau saudara yang lain. Tentu ada kajian-kajian yang sangat teliti untuk supaya benar-benar GKMI menjadi berkat bagi banyak orang. Dan puji Tuhan, sebagai informasi untuk pengurus daerah Sulawesi Utara, kalau Tuhan berkenan, saya memang akan ke Malaysia, tapi ini lagi urus paspor. Kalian keluar tanggal hari Senin harus berangkat karena ada pertemuan dengan penginjil dari Kanada, Len Stringer. Beliau mendapat ada karunia penyembuhan dan beliau belum pernah ke Indonesia. Dan ketika saya bertemu dengan koordinatornya untuk Asia Tenggara di 2 bulan lalu, dan beliau berkata dia orang Malaysia, Pak Pendeta, saya mau GKMI yang menjadi penyelenggara untuk Evangelistan ini, Len ini. Dan dia mengendaki Manado duluan. Jadi Indonesia ada 2, Manado dan Medan. Nah, dia mengundang saya untuk ketemu untuk memastikan KKR tersebut di bulan Juli tahun 2025. Nah, tentu Sulawesi Utara, GKMI Sulawesi Utara yang menjadi tuan rumah. Artinya turut. Dalam hal biaya, semua ditanggung oleh mereka. Jadi GKMI hanya menyiapkan tempat, tapi dengan syarat harus dilaksanakan di lapangan. Nah, tentu orang semua berdoa agar supaya ini bisa terlaksana, karena ini merupakan satu pintu masuk bagi kita GKMI, dan tentu kita akan ekspansi ke mana-mana. Jadi di Malaysia juga ada beberapa yang melalui dari Pastor Samuel Tang Angyong ini, dia itu terkesan dengan GKMI, walaupun kami baru pertama kali, 2 kali bertemu. Jadi pertemuan pertama, terus dia berangkat ke Medan, dia datang kemari, dia juga bertemu. Dan setelah banyak bicara, intinya dia tanya tentang pekerjaan Roh Kudus di GKMI. Dia tanya yang mana-mana, berapa banyak, bla bla enggak. Dia cuma bilang pandangan GKMI tentang pekerjaan Roh Kudus bagaimana. Dan saya jelaskan, dan ternyata itu sangat masuk dengan apa yang menjadi visi daripada mereka dan dari tim ini yang dari Kanada ini. Dan dia kirim video-video tentang pelayanan mereka, dan memang betul-betul pelayanan roh. Nah, tentu ini merupakan satu warning bagi kita, bagi GKMI. Jangan sampai GKMI yang dari awal dibangun oleh Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, tapi pada akhirnya orang kalah, yang lain soleh dulu. Waktu saya lihat video yang dia kirim, itu banyak sekali pelayanan-pelayanan mereka. Dan itu luar biasa. Dapalia itu pekerjaan dari GKMI yang awal itu ternyata mereka sudah di situ. Nah, tentu pesan saya bagi warga GKMI, hamba-hamba Tuhan, jangan sampai orang tak tinggal. Kebetulan dari komata dia lihat pada orang. Nah, bagaimana orang mau membangkitkan ini? Makanya saya berterima kasih kepada tim media Maranatha yang sudah bekerja keras. Mereka lagi membuat satu program agar supaya sejarah GKMI, sejarah embrio GKMI, pelayanan GKMI, dan organisasi GKMI itu benar-benar akan lengkap. Nah, tentu menjadi tanggung jawab kita semua untuk saling menopang, dan saya percaya tim media Maranatha ini akan dapat melaksanakan dengan baik apa yang sudah dipercayakan. Puji Tuhan, dan atas nama pengurus pusat menyampaikan banyak selamat bagi Bapak Pendeta Franky Saraya dan Ibu
Ini terlalu jauh dekat budi. Jangan terlalu jauh. Bersama dengan jemaat dan seluruh undangan yang hadir, juga pengurus daerah, banyak selamat sudah melakukan pelantikan dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Sambutan yang kedua, sambutan oleh pemerintah Desa Kakenturan Barat akan disampaikan oleh Ibu Rina Koago SPD Nyonya Kasenda. Kepada Ibu diundang dengan kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Selamat sore buat orang semua. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang saya hormati Ketua Umum Gereja Kristen Maranatha Indonesia, disebut dengan kasih Bapak Pendeta Dr. Robi Lempas MTH. Yang saya hormati Ketua Majelis Daerah GKMI, disebut dengan kasih Bapak Pendeta Refli Lumenta MTH MPDK. Yang saya hormati, mohon maaf tidak dapat sebut satu demi satu, tidak mengurangi rasa hormat, tetapi semua yang dikasihi, dihormati, yang boleh hadir di saat ini, Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Gembala, yang dari Desa Kakenturan Raya, tapi juga yang datang dari luar Desa Kakenturan, di luar Kecamatan Modo Inding. Yang saya hormati pimpinan gereja GKMI Tiberias Kakenturan, disebut dengan kasih Bapak Pendeta Hani Kolamban MTH bersama Ibu Rohani. Yang saya hormati Gembala Sidang yang baru dilantik, disebut dengan kasih Bapak Pendeta Franky Sarayar bersama dengan Ibu Rohani. Semua pelayan-pelayan Tuhan, para undangan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang boleh hadir di kesempatan ini. Torang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan torang semua, sehingga di sore hari ini torang boleh ada menyatu di tempat ini untuk bersama dalam ibadah pelantikan Gembala Sidang yang baru, tapi juga boleh bersama menyaksikan peresmian Gereja Kristen Maranatha Indonesia di Desa Kakenturan Barat. Yang pasti dari kami pemerintah Desa Kakenturan Barat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan yang pasti memang ini sudah waktunya Tuhan. Dan ini juga karena memang sudah wajar. Karena apa? Ini Desa Kakenturan sudah mekar. Desa Kakenturan ada Jemaat Tiberias Kakenturan GKMI. Dan di Kakenturan Barat memang baru ini. Jadi bersyukur sekali untuk Desa Kakenturan Barat karena boleh menambah pimpinan gereja yang ada di Desa Kakenturan Barat. Kalau selama ini baru 4 yang ada di Desa Kakenturan Barat. GGP Anugerah Ebenezer Kakenturan, Gemim Ebenezer Kakenturan, GPDI Parakletos Kakenturan, dan GSJA. Dan sudah tertambah 1 Gereja Kristen Maranatha Indonesia. Iya, Hosana, ya, puji Tuhan. Orang boleh beli applause untuk Jemaat Hosana Desa Kakenturan Barat. Jadi selain itu juga boleh menambah aset Desa Kakenturan Barat, menambah pimpinan gereja di Kakenturan Barat. Ya, jadi sudah lebih kaya torang kan? Ya, lewat iman percaya torang. Karena itu yang pasti dari pemerintah Desa Kakenturan Barat menyampaikan banyak selamat melayani gembala yang baru bersama dengan keluarga. Tadi kita bilang pasti sebentar akan memberikan perkenalan toh,
Karena kalau jemaat dan masyarakat Desa Kakenturan Barat pasti so kenal semua tuh Pak Pendeta Franky Sarayat. Tetapi para undangan tamu-tamu yang hadir saat ini yang pasti ada yang belum kenal, kecuali Pak pimpinan daerah dan Pak pimpinan dari pusat yang so kenal. Tapi tamu-tamu lain yang belum, pasti sebentar akan ada waktunya untuk perkenalan. Yaitu jadi banyak selamat, dan yang pasti bukan berarti jemaat Hosana ini karena ini baru Kang, yang pasti akan membangun gedung gerejanya. Iya, yang pasti orang akan bangun bersama-sama tuh, bukan berarti hanya jemaat Hosana yang akan bangun ini. Pasti jemaat Tiberias juga akan bersama membangun gedung gereja ini. Karena seperti biasa begitu kan, ini sama dengan mekar kan. Ya, berikut juga kalau saya memang gemim, karena di Desa Kakenturan Barat yang ada gedung gereja gemim. Nanti berikut sediakan lahan nih di Desa Kakenturan sana, Ibu Hukum Tua. Maaf, ada juga Ibu Hukum Tua Desa Kakenturan yang hadir saat ini. Pak Gembala Tiberias punya Ibu Pejabat Hukum Tua toh. Jadi carikan lahan untuk jemaat gemim di sana, supaya memang harus demikian. Iya. So sadia toh, iya, so ada kata, iya. Jadi yang pasti itu, pertama tetap orang harus bangun bangunan gereja bersama-sama dengan jemaat ini Hosana, tapi juga jemaat Tiberias, Kang, seperti itu. Orang bangun bersama pembangunan gedung gereja, tapi juga bukan hanya pembangunan gereja yang orang mau bangun, tetapi iman juga orang harus bangun, iya, seperti itu. Dan pasti orang harus selalu ada lagu rukun cinta satu sama lain toh. Ya, orang harus berdamai dengan sesama manusia, supaya ketika orang akan melayani toh dalam tugas tanggung jawab untuk melayani jemaat, ya, orang sudah berdamai dengan manusia. Begitu juga kalau dengan Tuhan, ya, orang pasti sudah berdamai dengan Tuhan. Ya, mungkin ini yang dapat disampaikan dari kami pemerintah Desa Kakenturan Barat. Ya, jadi sekali lagi sangat senang dan memberikan apresiasi kepada jemaat GKMI yang saat ini boleh ada di Desa Kakenturan Barat. Ya, sudah ada di Desa Kakenturan dan Kakenturan Barat, sudah lengkap lah sudah. Kalau Gemi memang belum ada di Desa Kakenturan, ya, ke depan pasti itu. Karena memang sudah administrasi sudah pisah. Iya, seperti itu. Jadi sekali lagi banyak selamat gembala yang baru, dan selamat akan juga membangun gedung gereja di tempat ini. Tuhan Yesus pasti menolong, memberkati torang semua. Demikian, Shalom. Demikian sambutan-sambutan yang kita telah dengarkan bersama tadi. Tuhan Yesus pasti memberkati. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Pak Gembala yang baru, Bapak Pendeta Franky Sarayat. Kepada Bapak disilakan. Shalom. Shalom. Beri kemuliaan lu buat Tuhan. Ini Pak Ketua orang baru, jadi mulai ke bahasa Shalom walaupun so tahu. Karena biasanya haleluya. Ya kan Pak Ketua. So ada di rumah baru. So rumah orang di rumah baru. Jadi puji Tuhan, sebelum saya datang pada ucapan terima kasih, saya percaya semua orang diberkati Tuhan. Pertama, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja dan Gembala Agung, yang dengan perkenanannya maka acara ibadah pelantikan Gembala dan peresmian Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Hosana Kakenturan Barat di tempat ini sudah berjalan dengan baik. Semua cuma karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan,
Juga terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Umum Majelis Pusat GKMI, saya sebut dengan hormat Pendeta Dr. Robi Lempas MTH, bersama dengan jajaran Majelis Pusat yang sudah hadir. Terima kasih untuk kehadiran dan responnya pada kami. Juga terima kasih kami sampaikan kepada Majelis Daerah GKMI Sulawesi Utara yang sudah hadir, bahkan sudah memimpin ibadah jadi kadim, bahkan dalam acara pelantikan bersama dengan jajaran kami sebut dengan hormat Pak Pendeta Refli Lumentak MTH MPDK. Maaf karena orang baru masih mau belajar dengar tadi, oh ini loh namanya. Puji Tuhan, bersama dengan jajaran Majelis Daerah GKMI Sulawesi Utara. Terima kasih juga buat Majelis Wilayah Minsela 1 yang sudah turut, bahkan bukan cuma hadir, bantu sampai terlaksana acara ini. Kalau bukan Pak Ketua, kita tidak bawa pikir-pikir kemarin Pak Ketua pengorbanan juga untuk jemaat Tosana berjuang, karena memang tanggung jawab. Terima kasih Pak Ketua, Sekretaris dan seluruh pimpinan Majelis Wilayah Minsela, Majelis Wilayah kami Minsela 1. Juga terima kasih kami sampaikan kepada jemaat GKMI Tiberias Kakenturan yang luar biasa merespon kami jemaat Hosana Kakenturan Barat, sehingga sampai saat ini boleh berjalan. Itu semua berkat pertolongan Tuhan lewat campur tangannya untuk jemaat GKMI Tiberias Kakenturan. Terima kasih Pak Gembala, Ibu Rohani, terima kasih untuk bantuan, nasihat, bahkan dukungan. Saya percaya pelayanan yang ada di Tiberias Kakenturan akan semakin luar biasa dipakai Tuhan. Sekali lagi terima kasih, dan juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Desa Kakenturan Barat. Kami sebut dengan hormat Pejabat Hukum Tua Ibu Raina Pago SPD, bahkan seluruh perangkat yang ada di Desa Kakenturan Barat. Terima kasih atas penyambutan untuk kami jemaat GKMI Hosana di Kakenturan Barat, bahkan responnya luar biasa. Makasih Pak Ibu Ketua. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah Desa Kakenturan, Ibu Hukum Tua Meiti Tulong SPD. Terima kasih untuk kehadiran. Saya percaya dengan kehadiran dari pemerintah yang ada di Desa Kakenturan Raya ini memberikan satu hal yang luar biasa untuk kami jemaat GKMI Hosana, dan terus diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran dari pemerintah Desa Kakenturan Raya dari dua desa ini. Juga terima kasih kami sampaikan kepada seluruh tamu-tamu yang hadir, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya percaya dengan kehadiran kita semua lewat ibadah pelantikan gembala dan peresmian Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Hosana Kakenturan Barat, saat ini kita semua seluruh yang ada diberkati oleh Tuhan. Saya percaya tidak ada yang terlewatkan, semua diberkati oleh Tuhan. Terlebih sekali lagi untuk jemaat Tiberias ini yang ada di meja tengah ini, Pak Ketua, ini adalah hal yang luar biasa yang diberikan oleh jemaat GKMI Tiberias. Ya, untuk orang Hosana kurang mau ingat-ingat, kalau kegiatan keundang babalas lah. Iya kan Pak Ketua, istilah sekarang kan kurang bilang begini, body lawan body. Jadi puji Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Iya, kita akan akhiri ibadah ini dengan doa. Mari singers, kita angkat satu pujian kepada Tuhan, dan mari saya undang kita semua
bangkit berdiri, kita akan mengakhiri pada pelantikan gembala dan peresmian Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Hosana Kenturan Barat, dan dengan doa kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kami bilang terima kasih Tuhan, sebab segala sesuatu yang terjadi adalah dalam rancangan Tuhan. Kami percaya apa yang sudah terjadi di tempat ini juga semua dalam pengetahuan Allah. Dan kami mengaminkan kalau pengetahuan Allah yang terjadi semua adalah indah semata-mata. Dan kami aminkan itu Tuhan, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, sebab Allah telah melakukan perkara yang luar biasa di tempat ini. Karena itu terima kasih dan terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami yakini Tuhan, ibadah pelantikan gembala bahkan peresmian Gereja Kristen Maranatha Indonesia GKMI Jemaat Hosana Kakenturan Barat di tempat ini, kami semua yang sudah hadir sudah diberkati oleh Tuhan. Dan untuk selanjutnya, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Jemaat Hosana Kakenturan Barat ini Bapak, kalau Engkau telah mengawali dengan mujizat Allah, kami yakini bersama bahwa mujizat Allah akan terus berlanjut, bukan hanya ini hari, tetapi hari-hari ke depan. Kami yakin Allah berperkara dengan pekerjaan di tempat ini. Sebab itu kami imani Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah mampu melakukan yang tidak ada menjadi ada. Allah mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itu terjadi bagi jemaat GKMI Hosana. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan jemaat yang ada di jemaat GKMI Hosana ini ke dalam tangan Tuhan. Dari anak-anak sekolah minggu, orang besar sampai orang dewasa lanjut usia, semua di dalam pengawasan Allah, semua di dalam keberkatan Allah, semua dalam naungan Allah, sehingga tangan Allah terus menggendong jemaat untuk membawa jemaat maju, membawa jemaat ada terus dalam pendewasaan iman untuk menuju pada kesempurnaan yang kekal. Terima kasih, karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami juga sebagai hamba-Mu, Engkau yang menetapkan kami percaya pemakaian Tuhan juga lebih dahsyat dan luar biasa.
Pengurapan Allah turun bagi kami sebagai keluarga hamba-Mu. Biar kami menjalankan tugas panggilan Allah sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami mengaminkan yang terjadi adalah kekuatan, kuasa Roh Allah itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Kalau kesaksian GKMI ada karena pelayanan Roh, kami yakin juga Tuhan jemaat GKMI Hosana akan terus menikmati Roh yang dari Allah. Dan Roh Allah itu akan menuntun jemaat menuju pada kesempurnaan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Karena itu sekali lagi kami berdoa, berkatilah kehidupan seluruh jemaat keluarga besar GKMI Hosana. Bahkan seluruh kami yang sudah hadir, kami percaya diberkati oleh Allah. Secara khusus kami berdoa untuk pengurus pusat GKMI, dari ketua umum dan jajarannya kami berdoa dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Allah untuk pimpinan-pimpinan gereja kami. Biarlah senantiasa dalam perlindungan Allah, dalam pemakaian Allah, bahkan rahasia Allah terus dibukakan agar supaya GKMI untuk nama Tuhan saja, GKMI boleh maju dan berkembang untuk kerajaan Allah. Sekali lagi diberkatilah untuk majelis pusat yang ada, bahkan majelis daerah GKMI Sulawesi Utara. Kami terus berdoa dalam nama Tuhan Yesus diberkati oleh Allah, dari ketua daerah sampai pada jajaran-jajarannya, biro-biro yang ada. Bapa, dalam nama Yesus diberkati oleh Allah. Pemakaian Allah terus terjadi, diperlengkapi oleh kuasa dari Allah, supaya GKMI Sulawesi Utara untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk pemerintah desa Kakenturan Barat dan Kakenturan. Bapak, kami menyerahkan pemerintah desa Kakenturan dan Kakenturan Barat ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan pemerintah ini ada untuk memerintah desa Kakenturan Barat dan desa Kakenturan, Bapak, dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan, diberikan hikmat, diberikan pengetahuan dalam segala tugas-tugas yang dipercayakan. Allah mampu menyertai semua, menjadikan masyarakat menuju pada masyarakat yang sejahtera. Terima kasih, karena itu semua kami coba kembalikan untuk hormat bagi nama Tuhan. Karena itu bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan luar biasa bagi kami semua yang sudah menuntun, memberkati ibadah pelantikan gembala dan peresmian Gereja Kristen Maranatha Indonesia, Jemaat Hosana Kakenturan Barat ini. Kami mengakhiri semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita tegakkan tangan kita dan hati kita untuk Tuhan. Kita percaya sumber segala berkat itu adalah dari Tuhan. Haleluya. Dan terimalah berkat dari Allah. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dalam kekuatan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita semua, mulai saat ini, hari besok dan seterusnya, sampai di hari Maranatha Tuhan datang kembali. Maranatha.